Menikahi Hot Duda Bucin. Bab 018. Marissa adalah alasan Damar menjadi Casanova sejati, dia yang membuat Damar patah hati sehingga memacari banyak gadis. Sudah hampir 3 tahun mereka tidak berhubungan lagi, dan sekarang saat bertemu lagi dengan mudahnya wanita itu meminta maaf dan ingin kembali pada Damar. Menjijikan. Walaupun di dunia ini hanya tinggal satu wanita yaitu kamu, aku tidak sudi kembali lagi dengan wanita kotor seperti kamu. Seandainya kamu mengkhianati aku dengan pria lain aku akan terima, tapi kamu benar-benar menjijikan tidur dengan ayah tiri kamu sendiri. Lebih baik sekarang kamu pergi dari hadapanku, aku sudah muak dan jijik melihat wajahmu. Ujar Damar yang membuat Marissa memundurkan tubuhnya karena terkejut. Damar langsung berjalan cepat meninggalkan para sahabatnya tanpa pamit. Wajah pria tampan itu berubah merah padam karena amarah, dia sudah mencoba melupakan rasa sakit yang diberikan oleh mantan kekasihnya itu. Tapi tiba-tiba dia datang dan kembali membuka luka lama Damar yang sudah mulai mengering. "Lu mau kemana, Mar?" teriak Galaksi tapi tidak digubris oleh Damar. Pria itu terus saja berjalan tanpa menoleh sedikitpun. Dasar pengganggu. Kalau murahan yang murahan saja tidak usah membela diri. Lu pikir Damar masih mau mungut sampah kayak lu? Ujar Galaksi sembari menatap sinis Marissa yang masih terdiam. Pergi lu dari sini. Lu udah ngerusak pemandangan dan membuat tempat ini bau seperti tempat sampah. Imbuh Rafael yang membuat Marissa mengepalkan tangannya. Wanita itu langsung pergi sembari menghentak-hentakkan kakinya. Selama ini Marissa memang masih mencoba untuk menemui Damar, sayang dia tidak pernah berhasil. Marissa berharap Damar masih sangat mencintai dia dan mau menerima dia lagi setelah apa yang dia lakukan pada Damar dulu. Galaksi dan Rafael menatap ketiga wanita cantik di samping mereka yang juga terlihat syok. Tolong tenangin Damar, Ray, gue tahu lu bisa mengobati luka hatinya yang kembali terbuka. Wanita itu adalah alasan kenapa Damar berubah menjadi Casanova, sekarang di saat Damar sudah mulai kembali menemukan jati. 96. Dirinya lagi. Wanita itu tiba-tiba muncul dan merusak semuanya. Tolong dia kali ini saja, Re, ujar Galaksi sembari menepuk-nepuk bahu Rere. Rere menghela nafas kasar, dia masih membawa satu es krim di tangannya. Rere menganggukkan kepalanya lalu berjalan mencari keberadaan Damar yang mungkin saja masih berada di basement mall itu. Yola dan Rere duduk sembari menikmati es krimnya dengan malas. Sekarang rencana senang-senang mereka benar-benar gagal total. Galaksi dan Rafael yang melihat itu hanya bisa menghela nafas kasar. Siapa sih itu perempuan? Malam yang udah kita rancang jadi hancur berantakan, ujar Nadia kabarin mengerucutkan bibirnya. Nggak usah dipikirin dek, dia hanya wanita gila yang hanya ingin mengganggu ketenangan hidup Damar. Kami berdua berharap semoga Rere bisa menyembuhkan luka hati Damar, ujar Galaksi sembari membuka mulutnya berharap Nadia menyuapi dia dengan es krim. Nadia pun menyadarkan satu sendok es krim ke mulut Galaksi. Sebaiknya kita pulang saja deh ke apartemen, malam kita udah rusak. Mendingan rebahan sambil nonton film di rumah, ajak Yola yang sudah mulai bad mood. Ya sudah ayo kita pulang. Kamu kirim pesan saja sama Rere. Biar Rere nanti pulang sama Damar, ujar Rafael sembari mengelus puncak kepala ibu dari putranya itu. Rere mengejar Damar yang sekarang sudah sampai di basement, dia melihat pria tampan itu masuk ke dalam mobil dengan wajah merah padam. Lanjut nanti lagi ya para reader. Oh, 42. 97. 8. Rere berjalan mendekati mobil Damar, dia bisa melihat Damar yang menyandarkan kepalanya di setir mobil dengan lengannya sebagai bantalan. Rere menghela nafas kasar, lalu mengetuk kaca mobil Damar membuat pria tampan itu langsung mendongakkan kepalanya. Damar yang terkejut pun langsung membuka kaca pintu mobilnya. Mau kemana sih mas?
kenapa aku ditinggal sendirian? Tadi saja ngeyel mau ngantar aku ke mall. Sekarang aku ditinggalin, jahat banget sih kamu. Ujar Rere sembari mengerucutkan bibirnya. Damar mencoba tersenyum walaupun hatinya sekarang terasa perih. Dia membuka pintu mobilnya lalu keluar. Kenapa kamu ngikutin aku ke sini, Re? Seharusnya kamu makan es krim saja sama Nadia dan Yola. Aku cuma mau cari udara segar sebentar, ujar Damar sembari mengelus puncak kepala Rere. Tanpa Damar sangka, gadis cantik itu langsung memeluk erat tubuh kekar Damar dan itu membuat Damar terkejut. Kirain kamu mau kabur terus nyeburin diri ke sungai gara-gara patah hati mas. Ujar Rere sembari memeluk erat tubuh Damar dan menaruh satu cup es krim itu di atas kap mobil. Enggaklah, memangnya aku selemah itu. Dia hanya masa lalu yang harus dibuang jauh-jauh. Aku sebel saja kenapa tiba-tiba dia muncul mengganggu kesenanganku, ujar Damar membalas pelukan Rere dan mengecup lembut puncak kepala gadis cantik itu. Tapi jangan cari kesempatan dalam kesempitan dong mas, nggak usah pakai cium-cium segala. Tubuh aku ini masih suci belum terkontaminasi pria manapun, ujar Rere sembari mencoba mengurai pelukannya bersama Damar. Namun pria itu semakin memeluknya dengan erat. Sebentar saja kenapa sih Re, kamu itu PHP. Tadi tiba-tiba meluk sekarang giliran aku nyaman dan merasa hangat kamu malah mau menencampakkan aku, ujar Damar sembari terus mendekap erat tubuh Rere. Syukurlah kalau kamu nggak kenapa-napa mas, lagian Bang Lexi sama Bang Rafael takut kalau kamu lompat dari atas jembatan, ujar Rere sembari terkekeh. Enggaklah Re, ngapain aku capek-capek mikirin wanita nggak jelas kayak dia, lebih baik aku ngejar kamu yang jelas bisa membuat aku bahagia dan nyaman, ujar Damar yang sekarang hatinya terasa hangat karena ledekan dari Rere. Seharusnya kalau ada orang patah hati itu dihibur dong Re. Dipeluk, dielus. Kamu malah mencibir dan meledek, ujar Damar yang gemas dan semakin mempererat pelukannya pada tubuh Rere. Jangan ngarep kamu mas. Memangnya kamu Kenzo yang kalau ngambek harus dirayu, disayang-sayang gitu. Oga banget, ujar Rere sembari mendongakkan kepalanya menatap wajah tampan Damar yang tadi murung sekarang kembali tersenyum. Ya, mas, es krim aku melelehkan, jadi nggak enak, ujar Rere sembari memandang cup es krim yang ada di atas kap mobil. Kalau begitu ayo beli lagi, kalau perlu aku belikan sama stan-stannya sekalian. Enggak ah, kita pulang aja yuk. Lain kali aja kita jalan-jalan lagi, lebih baik kita kembali ke apartemen. Aku pengen rebahan sambil nonton film, Nadia sama Yola juga sudah pulang. Mereka nggak setia kawan banget, kita ditinggalin berdua, gerutu Rere sembari mengerucutkan bibirnya. 98. Re, boleh nggak aku cium kamu sedikit saja, rengek Damar yang membuat Rere mendelikkan matanya. Nggak ada. Kamu minta cium udah kayak Kenzo yang minta permen sama Yola. Enak aja bibir masih perawan mau dicip-cip. Memangnya mas itu siapa aku? Pacar bukan, calon suami bukan tapi ngarep minta ciuman. Cibir Rere yang membuat Damar terkekeh. Damar tersenyum saat menatap wajah Rere yang merona, gadis itu terlihat gugup. Aku nggak tahu bagaimana reaksi kamu kalau kamu tahu aku sudah pernah menikmati bibir kamu yang manis itu Re, gumam Damar dalam hati. Terpaksa Damar harus melepaskan Rere, mereka harus segera pulang ke apartemen karena hari juga sudah malam. Perasaan Damar yang tadinya kacau gara-gara kehadiran Marissa sekarang kembali baik. Rere memang bukan tipe gadis yang pandai merayu ataupun berkata lembut. Tapi dengan sikap tengil dan menyebalkannya itu bisa membuat hati Damar berbunga-bunga. Malam ini aku tidur di apartemen kamu lagi ya Re. Aku janji nggak makan macam-macam. Terserah kamu saja mas, asalkan jangan sampai gelap mata lalu lompat tali balkon loh ya. Ujar Rere sembari terkekeh.
Rere terlihat berusaha mengembalikan mood damar walaupun caranya agak aneh. Jam menunjukkan pukul 9 malam, setelah perdebatannya bersama Ayudhya. Ardiansyah pergi ke ruang kerjanya, dia melihat Ayudhya yang sudah tertidur di atas ranjang. Ardiansyah sendiri bingung, kenapa senjata perangnya itu tidak mau bangun saat Ayudhya mencoba membangunkannya. Ah, kenapa aku jadi tidak tenang? Sebaiknya aku menemui Larasati saja, gumam Ardiansyah dalam hati. Ardiansyah kembali ke kamarnya, dia melihat Ayudhya yang masih tertidur pulas dengan jejak air mata yang ada di wajahnya. Dengan perlahan Ardiansyah mengganti pakaiannya, dia keluar dari kamar dengan keadaan yang sudah rapi. Ardiansyah mengirimkan pesan pada Larasati kalau dia akan datang ke apartemennya. Ardiansyah mengendarai mobilnya, dia membelokkan mobil itu ke sebuah minimarket. Memarkirnya di sana lalu memesan taksi online supaya mengantarnya ke apartemen Larasati. Larasati yang baru saja hendak tidur terkejut melihat pesan dari Ardiansyah, cepat-cepat dia pun mengganti pakaiannya. Dia harus pergi dari apartemen Nadia sekarang karena mungkin Ardiansyah sudah menuju ke apartemennya sendiri. Ngapain sih Mas Ardi datang malam-malam begini? Gumam Larasati sembari mengenakan pakaiannya. Dia keluar dari apartemen Nadia. Namun saat hendak masuk ke dalam lift, Larasati terkejut saat berpapasan dengan Galaksi dan Nadia. Ibu mau kemana malam-malam begini? Tanya Nadia yang membuat Laras menghentikan langkahnya. Maafkan ibu nak, ibu nggak jadi menginap di apartemen kamu malam ini. Ada yang harus diselesaikan sesama ayah kamu, udah Larasati memeluk Nadia lalu meninggalkan putrinya itu tanpa menoleh lagi. Nadia mendengus kesal, dia tahu urusan apa yang akan dilakukan ayah dan ibunya itu. Paling tidak jauh-jauh dari urusan ranjang. 99. Tanpa banyak bicara lagi, Nadia langsung melangkah menuju apartemennya. Dia tidak memperdulikan Galaksi yang sekarang sudah berada di belakangnya. Nadia berjalan gontai menuju ruang tengah, dia langsung menghempaskan tubuhnya di sofa sembari memejamkan matanya. Kenapa kamu jadi murung seperti itu sih, Dek? Ibu kamu kan cuma pengen ketemu sama suaminya. Mereka pasti lagi anget-angetnya, ujar Galaksi sembari merebahkan tubuhnya di kasur lantai yang ada di bawah Nadia. Aku malas membahas mereka Mas, lebih baik kamu pulang saja aku mau tidur, jawab Nadia sembari memejamkan matanya. Galaksi tersenyum, pria tampan itu menarik tubuh Nadia sampai terjatuh di atas tubuhnya. Mas, jangan macam-macam, pekik Nadia karena terkejut. Aku tidak pernah macam-macam Dek, cuma satu macam saja, jawab Galaksi sembari mendekap erat tubuh Nadia. Gadis cantik itu sampai meringis saat kaki besar Galaksi menimpa kakinya. Jangan bergerak Dek, kalau dia sampai bangun aku tidak bertanggung jawab, bisik Galaksi sembari menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Nadia. Larasati mencoba untuk sampai di apartemennya sebelum sang suami. Wanita parubaya itu mengganti pakaiannya dengan gaun tidur seksi. Setelah memastikan penampilannya sempurna, Larasati keluar dari kamarnya menuju dapur. Saat wanita parubaya itu menuang air ke dalam gelas, dia terkejut saat seseorang memeluknya dari belakang. "Auh!" pekik Larasati sembari menolehkan kepalanya. Dia tersenyum saat melihat penampakan Ardiansyah yang sekarang mendekat erat tubuhnya dari belakang. Pria parubaya itu menyandarkan dagunya di pundak Larasati yang mulus. Kenapa datangnya mendadak sih Mas, padahal tadi pagi kamu baru pulang dari sini. Apakah Ayudhya tidak merindukan kamu? Tanya Larasati sembari membalik tubuhnya, mengalunkan kedua tangannya di leher Ardiansyah. Aku sudah sangat merindukan kamu sayang, aku tidak bisa memikirkan apapun lagi selain kamu, bisik Ardiansyah sembari mendaratkan bibirnya di leher Larasati. Dan itu sukses membuat ibu satu anak itu mendongakkan kepalanya.
Ardiansyah menggeram saat tangan Larasati sudah mendarat di antara kedua pahanya. Benda itu kembali terbangun, seakan meronta ingin segera dikeluarkan. 44. 100. 9. Saking takutnya diterkam oleh galaksi, Nadia sampai tidak berani bergerak. Sekarang dia sudah tertidur pulas di perlukan galaksi, menggunakan lengan duda tampan itu sebagai bantalan. Galaksi yang melihat wajah tenang Nadia pun hanya bisa tersenyum. Dia tahu kalau wanita di pelukannya sekarang itu sedang ketakutan. Nadia pasti takut tidak bisa menahan diri saat galaksi mulai menyentuhnya. Pria tampan itu perlahan mengurai pelukannya. Dia mengangkat tubuh Nadia ke atas gendongannya dan membawanya masuk ke dalam kamar wanita yang sudah merebut seluruh tempat di hatinya itu. Kamu benar-benar wanita yang unik sayang, kamu terlihat liar saat bernafsu. Tapi kamu sangat rapuh dan penuh dengan misteri, gumam Galaksi sembari mengelus lembut surai indah Nadia. Galaksi menatap beberapa foto Nadia dan almarhum Tuan Gilang yang masih terpampang di dinding kamar mewah itu. Senyuman bahagia Nadia bersama almarhum Tuan Gilang, gadis itu terlihat bahagia begitu juga dengan Tuan Gilang. Mereka terlihat mesra dan seperti saling mencintai. Galaksi juga bisa melihat beberapa barang-barang mewah milik almarhum suami Nadia itu, beberapa jam tangan, kacamata, bahkan salah satu kemeja masih tergantung di sebelah ranjang Nadia. Kemeja itu yang sering Nadia peluk saat dia merindukan aroma tubuh almarhum suaminya. Aku harap masih ada tempat di hati kamu untukku sayang, karena aku berjanji akan berusaha membahagiakan kamu, gumam Galaksi mengecup lembut kening Nadia. Dia ikut merebahkan tubuhnya di atas ranjang besar itu. Galaksi mengeleng-gelengkan, kepalanya dia membayangkan kalau ranjang itu pernah digunakan oleh Nadia dan almarhum suaminya bercinta. Di kepala Galaksi sekarang, dia membayangkan tingkah liar Nadia yang mendesah di bawah kungkungan almarhum Tuan Gilang. Galaksi terngiang-ngiang suara manja Nadia saat mendapatkan pelepasannya, membuat sesuatu yang ada di dalam celananya mulai berkedut. Galaksi turun dari tempat tidur, dia tidak mau semakin gila kalau terus berada di sana. Pria tampan itu menoleh pada Nadia yang sudah terlelap sebelum keluar dari kamar itu dan meninggalkan apartemen Nadia. Di tempat lain, Jan menunjukkan pukul 11 malam, Ayudhya mulai membuka matanya. Dia meraba ranjang di sisinya, namun tidak menemukan Ardiansyah di sana. Ayudhya menggepalkan tangannya, dia turun dari tempat tidur untuk mencari keberadaan Ardiansyah. Mulai di kamar mandi, ruang kerja, dapur dan ruang keluarga. Tapi tidak menemukan suaminya itu. Bahkan dia tidak melihat kunci mobil ataupun mobil Ardiansyah di garasi. Gila kamu Mas. Kamu sudah terang-terangan menantang aku dan Papa. Aku akan menghancurkan wanita itu. Menghancurkannya sampai tidak akan berani untuk memikirkan kamu. Teriak Ayudhya sembari masuk kembali ke dalam rumahnya. Mata wanita itu memandang pintu kamar di dekat dapur, dia langsung berjalan cepat tanpa mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam kamar itu. Pria yang sedang tidur di kamar kecil itu terkejut saat melihat penampakan seorang wanita yang mengenakan gaun tidur seksi menatap tajam ke arahnya. Nyonya. Pekik pria itu saat Ayudhya sudah berangkat naik ke atas ranjangnya. Apa yang Nyonya lakukan malam-malam begini di sini? Tanya pria itu sembari membelalakkan matanya saat Ayudhya langsung naik ke atas tubuhnya. 101. Pria parubaya yang mungkin usianya sepantaran dengan Ardiansyah, tubuhnya tidak begitu tinggi dan tidak pendek. Ia sudah bekerja ikut Ayudhya menjadi sopir pribadi keluarga Ayudhya bahkan sebelum Ayudhya menikah dengan Ardiansyah. Jangan banyak tanya kamu Arman. Puaskan aku malam ini. Tita Ayudhya yang sudah melepaskan gaun tidur yang dia kenakan. Tetapi Nyonya, bagaimana kalau Tuan mencari Nyonya? Tanya pria itu yang masih ragu mengingat sekarang Ardiansyah pasti sedang tidur di kamarnya. Jangan pikirkan pria itu. Dia tidak mau menyentuhku gara-gara wanita brengsek yang tiba-tiba hadir di kehidupan kami.
Kalau kamu tidak mau melayaniku aku akan teriak sekarang. Ancam Ayudhya sembari menarik kasar piyama yang dikenakan oleh pria itu. Mau tidak mau pria itu pun melakukan apa yang diinginkan oleh Ayudhya, mereka terlihat sangat menikmati permainan itu. Tidak ada canggung sama sekali, seakan mereka berdua sudah sering melakukannya. Ayudhya menjerit memanggil nama Ardiansyah saat dia mendapat puncak kenikmatannya. Pria itu tidak peduli walaupun wanita yang sedang dia pompa itu membayangkan bercinta dengan pria lain. Ark. Mas Ardi. Pekik Ayudhya saat gelombang kenikmatan itu menghantam tubuhnya. Tanpa mereka berdua sadari, seseorang sudah melihat gerak-gerik mencurigakan Ayudhya dari tadi. Bahkan suara erangan kenikmatan pasangan haram itu terdengar dari luar pintu kamar yang sama sekali tidak kedap suara itu. Di apartemen Rere. Damar dan Rere menonton film sampai gadis cantik itu ketiduran. Damar yang masih terjaga hanya bisa menatap Rere tanpa berani membangunkan gadis yang sudah menjungkir balikan dunianya itu. Dengan belahan Damar merapatkan tubuhnya pada tubuh Rere, pria tampan itu mendekap tubuh Rere dengan erat. Mana mungkin aku bisa melepaskan kamu begitu saja Re, kalau sekarang seluruh hatiku sudah menjadi milik kamu. Tidak apa-apa kamu tidak memberikan kesempatan padaku, tapi aku akan buktikan kalau aku memang layak untuk kamu, gumam Damar sembari mengecup lembut puncak kepala Rere. Gadis cantik itu sama sekali tidak terusik, dia malah memeluk erat pinggang Damar. Karena merasa kasihan, takut kalau Rere besok bangun dengan tubuh pegal-pegal, akhirnya Damar pun membopong tubuh mungil gadis cantik itu masuk ke dalam kamarnya. Niat Damar ingin menginap di apartemen Rere pun dia urungkan, sepertinya dia harus kembali ke apartemennya. Karena dia ingat ada pekerjaan yang harus Damar kerjakan malam ini. Keesokan harinya, Nadia sudah bersiap pergi ke perusahaan. Andini sudah menjemputnya. Hari ini permainannya untuk menghancurkan Surya Diningrat akan segera dimulai. Beberapa perusahaan yang ingin mendapatkan tender dari Arisandi Group sudah mengantri, termasuk perusahaan Surya Diningrat. 102. Surya Diningrat yang hendak pergi ke perusahaan sedang memijit pelipisnya karena beberapa hari ini Ardiansyah benar-benar tidak mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan benar. Putra sematawayangnya itu sudah 3 hari tidak pergi ke kantor, sehingga Surya Diningrat harus menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh Ardiansyah. Saat Surya Diningrat hendak beranjak dari duduknya, pintu besar rumahnya tiba-tiba terbuka. Menampilkan Ayu yang berlari ke arahnya dengan nafas ngos-ngosan dan wajah yang dipenuhi air mata. "Papa, lihat kelakuan Mas Ardi, Pak!" Teriak Ayudhya sembari menyodorkan tablet ke tangan Surya Diningrat. Surya Diningrat membelalakan matanya, melihat adegan tak senonoh pria dan wanita yang sedang bercinta di ruangan terbuka. Video itu menampilkan putranya sebagai pemeran utamanya, kamera itu hanya menyorot wajah Ardiansyah yang sedang memompa tubuh seorang wanita seksi di pinggiran kolam renang. Wanita itu membelakangi kamera, sedangkan Ardiansyah terlihat jelas di sana. "Apa-apaan ini? Siapa yang sudah berani bermain-main dengan kita?" Teriak Surya Diningrat sembari membanting tablet yang ada di tangannya sampai hancur berkeping-keping. Ayu tidak tahu, Pak. Kalau terus seperti ini bukan cuma Ayu yang hancur, Papa juga akan hancur. Apalagi kalau video ini sampai menyebar luas. Harga saham Diningrat Group akan anjlok. Keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Teriak Ayudhya sembari menjabak rambutnya sendiri karena frustasi. Baru saja bangun tidur, Ayudhya sudah dikejutkan dengan kiriman video asusila suaminya bersama seorang wanita yang tidak diketahui siapa wanita itu. Bahkan bisa dilihat dan didengarkan kalau Ardiansyah sangat menikmati permainannya. "Di mana suamimu sekarang, Ayu? Papa yang akan memberi pelajaran sama dia," tanya Surya Diningrat sembari menatap tajam menantunya itu. "Ayu tidak tahu, Pak.
Mas Ardi pergi tadi malam dan sampai sekarang belum kembali, bahkan mobilnya masih terpantau berada di minimarket. Dia meninggalkan mobilnya di sana. Teriak Ayudhya sembari menyeka air matanya yang terus saja mengalir. Dadanya terasa sakit, bahkan sebelum tidur dia mengajak suaminya itu bercinta. Tapi suaminya tidak merespon sama sekali, tapi tanpa Ayudhya sangka kalau Ardiansyah ternyata sudah meninggalkan dia entah ke mana. Entah pelet apa yang diberikan wanita itu sampai-sampai suamimu tergila-gila seperti ini. Apa karena kamu tidak pandai memanjakan suami di rumah? Sehingga dia lari ke pelukan wanita lain. Tanya Surya Diningrat yang membuat mata Ayu terbelalak. Papa ngomong apaan sih? Aku sudah berusaha menyenangkan hati Mas Ardi, Pak. Bahkan walaupun dia tidak pernah mau menyentuhku terlebih dahulu aku masih berusaha untuk memintanya. Bahkan semalam milik Mas Ardi tidak mau ereksi saat aku memegangnya. Terus kenapa Papa menyalahkan Ayu? Seharusnya Papa tanya sendiri pada Mas Ardi. Paksa dia, Pak. Paksa supaya dia mengaku siapa wanita itu agar kita bisa menghancurkannya. Teriak Ayudhya yang tidak terima saat mertuanya menyalahkan dirinya. Sedangkan di apartemennya, Larasati tersenyum puas setelah mendapatkan kabar dari salah satu orang suruhannya kalau video itu sudah dikirim ke tangan Ayudhya. Sebentar lagi aku akan menampakkan diri di hadapan kalian. Aku akan buat kalian menyesal karena sudah menghancurkanku dulu, bukan hati dan hidup kalian yang akan hancur. Tapi semuanya. Aku pastikan saat kalian hancur Mas Ardi tidak akan pernah peduli dan melirik kalian lagi, gumam Larasati sembari memadagi sang suami yang sekarang masih terlelap di sampingnya. Lanjut nanti. 103. 0. Bangun tidur tadi Rere tidak melihat penampakan Damar di apartemennya. Gadis cantik itu yakin kalau Damar sudah pulang ke apartemennya sendiri. Rere sudah rapi dengan setelan kerjanya. Dia menghubungi Yola karena Rere akan nebeng mobil yang disiapkan Rafael untuk antar jemput Yola ke perusahaan. Kenapa lu kelihatan lelah banget Yol? Tanya Rere yang sekarang berjalan menuju lift untuk turun ke lantai. Dasar. Gue nggak bisa tidur semalaman, papanya Kenzo kekeh menginap di apartemen gue. Bahkan kami tidur ranjang, walaupun dia nggak ngapa-ngapain gue tapi gue takut banget. Makanya gue baru bisa tidur dini hari tadi, ujar Yola sembari menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan karena pegal. Makanya jangan jual mahal, kayak anak ABG yang baru kenal cinta saja. Lagian sebentar lagi kalian sah, nggak apa-apa lagi kalau cuma tidur kelonan aja, ujar Rere sembari terkekeh. Masalahnya bukan itu Re. Ya kalau gue tahan, kalau hilaf gimana? Bisa-bisa gue bunting lagi sebelum sah, jawab Yola sembari terkekeh. Ya itu kalau lu pasrah dia apa-apain sama papanya Kenzo, kalau lu nolak dia nggak bakal nidurin lu, imbuh Rere sembari menutup mulutnya menahan tawa. Sotoy lu Re. Lahkak lu kayak orang yang udah berpengalaman, cibir Yola sembari merangkul pundak sahabatnya. Bersamaan Rere dan Yola yang sudah berada di lantai dasar, lift yang ditumpangi oleh Andini dan Nadia pun sudah berhenti. Baru saja keluar dari lift, handphone yang ada di tas Rere berdering. Gadis cantik itu mengambil handphone yang ada di dalam tas itu dengan terburu-buru. Siapa sih yang nelpon pagi-pagi begini? Nggak biasanya, gumam Rere sembari menatap layar telepon yang terpampang foto dan nama adik perempuannya. Nadia dan Andini yang melihat penampakan kedua sahabatnya pun langsung berlari menghampiri mereka berdua. Ternyata kalian juga baru saja mau berangkat. Tanya Nadia sembari melangkah mendekati Yola dan Rere. Sebentar guys, gue angkat telepon dari Nabila dulu, ujar Rere yang langsung menempelkan handphone itu ke telinganya. Mbak, cepat pulang sekarang Mbak, ayah kecelakaan. Dia harus segera dioperasi, ujar Nabila dari seberang. Suara gadis muda itu terdengar terbata-bata, Rere yang mendengar kabar itu pun langsung membeku, tangannya sampai gemetar saking terkejutnya.
Iya dek, Mbak akan pulang sekarang. Bagaimana keadaan ayah sekarang dek? Tanya Rere dengan suara yang terbata-bata karena gugup. Keadaan ayah kritis Mbak, kepalanya terluka. Kalau kita tidak segera melakukan operasi dokter tidak bisa menjamin kalau ayah akan selamat, ujar Nabila sembari menangis diseguhkan. Kita butuh uang 200 juta untuk biaya operasi Mbak, kita harus cari uang itu kemana? Rumah dan tanah yang kita miliki belum cukup kalau kita jual, ujar Nabila yang membuat Rere memejamkan matanya. Sedangkan Yola, Andini dan Nadia yang mendengar percakapan Rere dan Nabila pun menutup mulut mereka karena terkejut. Jangan pikirkan tentang uang Re, aku akan menyiapkan semuanya. Sekarang kamu berkemas, kamu harus pulang. Biar Kak Andini yang akan memesankan tiket pesawat Jakarta-Malang sekarang juga, ujar Nadia sembari. 104. Mengelus punggung sahabat tanya itu. Mbak akan pulang sekarang dek, Mbak akan siapkan uangnya. Ayah akan segera sembuh, ujar Rere yang langsung mematikan sambungan teleponnya dengan Nabila. Air mata gadis cantik kita sudah mengalir dari tadi, hampir 1 tahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Padahal setelah Rere mendapat gaji kedua nanti, dia sudah mempunyai rencana untuk pulang kampung halamannya melepas rindu dengan kedua orang tua dan adiknya. Akhirnya Yola dan Nadia tidak jadi pergi perusahaan. Yola, Nadia dan Andini membantu Rere berkemas. Nadia juga akan mengantar Rere ke Bandara Soekarno-Hatta, mereka tidak bisa berangkat bersama sekarang. Mungkin nanti sore atau besok Nadia dan Yola akan menyusul Rere ke kota Malang. Jangan khawatirkan tentang uang Re, berapapun yang lu butuhkan gue akan segera mentransfernya sekarang ke rekening kamu. Sekarang yang terpenting adalah kesembuhan ayah kamu Re, besok kami akan menyusul kamu ke sana. Ujar Nadia sembari memeluk sahabatnya yang akan segera meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Nadia benar Re, uang bisa kita cari. Tapi nyawa dan kesehatan ayah lu lebih berharga. Kami akan selalu ada buat lu, kita semua sayang sama lu Re, imbuh Yola. Keempat wanita cantik itu saling memeluk satu sama lain, memberikan kekuatan pada Rere yang sekarang terlihat ketakutan. Nadia sudah mentransfer uang sebesar 500 juta rupiah ke rekening Rere, dia tidak ingin sahabatnya itu sampai menjual rumah atau tanahnya. Bagaimanapun uang sebesar itu sekarang bukan apa-apa untuk Nadia, berapapun Rere membutuhkan dia akan siap untuk memberikannya. Thanks, kalian memang sahabat-sahabat gue yang terbaik. Doakan supaya ayah gue cepat sehat. Biar gue cepat kembali berkumpul sama kalian semua, ujar Rere sembari memeluk sahabatnya satu persatu. Nadia, Yola dan Andini menatap Rere yang sesekali menoleh ke arah mereka sembari menyeret koper. Air mata mereka tidak bisa dibendung melihat gadis yang biasanya ceria, cerewet dan ketus itu sekarang berubah menjadi murung dan pendiam. Rere akan melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Mungkin dari Bandara Abdul Rahman Saleh dia mesti membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di kampung halamannya. Namun dia tidak akan langsung ke rumah karena ibu dan adiknya sudah menunggu Nadia di rumah sakit yang ada di kota. Pagi ini Galaksi pergi ke rumah kedua orang tuanya. Dia sudah berjanji kepada Larasati akan membawa kedua orang tuanya untuk membicarakan lamarannya pada Nadia. Papa Arga dan Mama Nina yang sedang sarapan terkejut saat melihat penampakan Galaksi yang pagi-pagi sudah berada di sana. Selamat pagi Pah, Mah, sapa Galaksi sembari mencium pipi Mama Nina. Mentari dan Andra yang melihat itu hanya bisa memutar bola matanya malas. Ada angin apa nih abang pagi-pagi datang ke sini? Tanya Andra yang sedang mengunyah nasi goreng. Abang cuma mau kasih kabar gembira buat kalian semua. Malam ini abang harus membawa mama dan papa menemui ibunya Nadia, abang akan melamar Nadia dan menikahi dia 1 bulan lagi, jawab Galaksi yang membuat Papa Arga langsung tersedak makanannya. 105. Uhuk-uhuk.
Mama Nina langsung mengambilkan air putih dan menyadarkannya pada sang suami. Pelan-pelan Pak, kalau makan, Laksi nggak akan ngerebut makanan itu dari tangan Papa, ujar Galaksi yang membuat Papa Arga mencebikkan bibirnya. Papa cuma terkejut kamu tiba-tiba mengajak Mama dan Papa melamar Nadia. Apa dia sudah setuju? Kamu jangan mempermalukan Papa ya Laks. Papa tidak mau ditolak nanti seandainya sudah datang ke rumahnya, ujar Papa Arga sembari menatap tajam putra sulungnya itu. Papa jangan khawatir, Laksi sudah bicara sama Bu Laraspah. Dia setuju, dan dia meminta Laksi membawa Mama dan Papa untuk membicarakan masalah ini sama dia. Kalau Papa tidak segera melamar Nadia, apa Papa Laksi bikinan cucu sebelum menikah? Ujar Galaksi yang membuat Mama Nina dan Papa Arga mendelikkan matanya. Mama Nina langsung melemparkan irisan timun di kepala putranya itu. Jangan macam-macam kamu Laksi. Kalau udah nggak beta lebih baik kamu beli sana di luar. Lagian kamu ngebet banget sih. Makanya jangan sering-sering berduaan sama Nadia, jadi nggak bisa tahankan. Cerocos Mama Nina yang membuat Mentari dan Indra menutup mulut mereka menahan tawa. Jangan bicara yang aneh-aneh di hadapan anak-anak mah, Mentari itu masih belum mengerti, tegur Papa Arga yang membuat Mama Nina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oke, Papa sama Mama kan melamar sama dia kapanpun kamu mau. Tapi kamu harus janji, jangan pernah menunda mempunyai momongan. Karena Mama sama Papa sudah sangat mengidamkan cucu, ujar Papa Arga yang membuat senyuman Galaksi langsung melebar. Kalau itu sih gampang mah, berapapun Mama sama Papa minta cucu pasti Laksi bikinin, jawab Galaksi penuh semangat. Sedangkan di perusahaan Gumilang Group, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Sampai siang Damar belum melihat batang hidung Rere. Biasanya jam-jam begini Rere akan mengantarkan kopi untuknya. Karena sudah sangat ingin melihat wajah Rere, keluar dari ruangannya menuju ruangan Riri dan Kenan. Tapi saat pria tampan itu membuka pintu ruangan itu, dia hanya mendapati Kenan yang berada di meja kerjanya. Sedangkan meja kerja Rere kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Rere kemana Ken? Kok gue belum lihat dia dari pagi? Tanya Damar sembari memindai seluruh sudut ruangan itu mencari keberadaan Rere. Mana gue tahu bos, apa dia nggak ngasih tahu bos kalau hari ini nggak masuk kerja? Tanya Kenan balik yang membuat Damar menjadi bingung. Berkali-kali Damar melakukan panggilan ke nomor Rere namun tidak tersambung. Dia juga mengirimkan pesan namun hasilnya juga sama. Kamu kemana sih Re? Kenapa nggak ngasih kabar kalau nggak masuk kerja? Gumam Damar sembari terus mencoba menghubungi Rere. 31. 106. 1. Sejak pagi Damar uring-uringan karena tidak mendapatkan kabar dari Rere. Dia yang sedang memejamkan mata sembari menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya pun terkejut saat seseorang menyentuh kedua pundaknya dari belakang. Feby yang sudah beberapa bulan tidak pernah dipanggil lagi oleh Damar nekat mendatangi ruang kerja Damar. Wanita muda itu membuka pintu ruangan Damar perlahan. Dia bisa melihat Damar yang sedang menyandarkan tubuhnya di kursi sembari memejamkan mata. Dengan langkah anggun Feby langsung berjalan menuju belakang tubuh Damar dan memeluk leher pria itu dengan erat. Damar yang terkejut pun langsung membuka matanya lebar-lebar, dia menoleh melihat penampakan Feby yang tersenyum manis padanya, sembari memeluk erat lehernya. "Ngapain lu ada di sini?" teriak Damar yang langsung menghempaskan kedua tangan Feby hingga pelukan mereka terlepas. "Maafkan saya Tuan, saya sudah sangat merindukan Tuan. Apa Tuan sudah bosan sama saya sehingga sudah hampir 3 bulan Anda tidak pernah menghubungi saya lagi?" tanya Feby sembari mencoba mendekati Damar namun pria itu memundurkan langkahnya. "Gue udah nggak butuh lu lagi. Sebelum kesabaran gua habis lebih baik lalu keluar dari ruangan ini. Cepat keluar."
Teriak Damar yang membuat tubuh wanita itu langsung gemetar. Suara menggelegar Damar dan tatapan tajam menghunus membuat Feby pun memundurkan langkahnya. Selama ini dia tidak pernah melihat Damar semarah ini, bahkan Damar tidak pernah berkata kasar padanya. Dengan jantung yang masih berdebar tidak karuan, Feby pun keluar dari ruangan Damar sembari berlari. Wanita itu benar-benar ketakutan saat melihat amarah di mata Damar. Setelah memastikan Feby keluar, Damar pun kembali menghempaskan bokongnya di kursi. Dia mencoba untuk menghubungi Rere, tapi panggilannya tetap tidak tersambung. "Kamu pergi kemana sih, Re? Kok nggak ngasih kabar? Apa kamu lagi sakit?" Gumam Damar sembari beranjak dari duduknya. Dia harus kembali ke apartemen melihat keadaan Rere takut terjadi apa-apa pada gadis pujaannya itu. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, Nadia mengurungkan niatnya untuk pergi ke perusahaan Arisandi Group. Dia sudah mendapatkan kabar dari Larasati kalau Ardiansyah ingin bertemu dengannya. Sesuai rencana yang sudah disusun oleh Larasati, Nadia pun menuruti perintah ibu kandungnya itu. Sekarang gadis cantik itu sedang berada di rumah peninggalan Tuan Gilang Arisandi. Laras akan membawa Ardiansyah pergi ke rumah itu untuk menemui Nadia. "Bagaimana kalau putri kita menolakku, sayang?" tanya Ardiansyah yang sekarang sudah berada di dalam mobil menuju rumah Nadia. Laras sudah menceritakan kepada Ardiansyah status putri mereka sekarang. Larasati membeberkan kalau mereka tidak perlu lagi takut dengan siapapun, apalagi pada Surya Diningrat. Nadia dan Laras bukan wanita miskin seperti dulu, bahkan kekayaan mereka melebihi Surya Diningrat itu sendiri. "Ya, kamu harus berusaha mendapatkan maaf dari Nadia, Mas. Kalau dia memberikan syarat kamu harus memenuhinya. Aku tidak mau sembunyi-sembunyi lagi dari Ayu ataupun papa kamu. Bagaimanapun aku juga istri." 107. "Kamu, kenapa aku seakan menjadi simpanan kamu? Padahal kamu menikahiku secara sah di mata agama maupun hukum dan atas persetujuan Ayudhya. Jadi posisiku dan Ayudhya sama-sama kuat," ujar Larasati sembari menyandarkan kepalanya di dada sang suami. "Baiklah, aku tidak akan takut lagi pada papa ataupun Ayu yang mengancam akan menyakiti kalian. Aku sudah bosan menjadi boneka mereka. Kalau memang mereka tidak terima, aku yang akan pergi dari hidup mereka. Kita mulai lagi dari awal. Aku ingin mendapatkan maaf dari Nadia," ujar Ardiansyah yang membuat senyuman Larasati langsung terbit. "Tunggu saja, Ayu, ini baru awal penderitaanmu. Neraka yang paling kejam akan menunggumu sebentar lagi," gumam Larasati dalam hati. Mobil yang dikemudikan oleh sopir pribadi Larasati itu pun masuk ke dalam gerbang rumah yang sangat mewah. Ardiansyah terkejut karena apa yang diceritakan oleh sang istri itu bukanlah isapan jempol belaka. Ardiansyah menatap rumah mewah berlantai 3 di hadapannya, bahkan rumah itu lebih mewah dari rumah Surya Diningrat. "Kenapa masih diam, Mas? Ayo keluar. Putri kita pasti sudah menunggu dari tadi," ujar Larasati membiarkan lamunan Ardiansyah. Larasati keluar dari dalam mobil diikuti Ardiansyah. Di depan pintu sudap ada Pak Adam dan 2 pelayan lainnya yang menyambut kedatangan Larasati dan Ardiansyah. "Selamat siang, Nyonya, Tuan," sapa Pak Adam sembari membungkukkan tubuhnya. "Selamat siang, Pak Adam, di mana Nadia sekarang?" tanya Larasati sembari memeluk lengan sang suami melangkah memasuki pintu besar rumah itu. "Nona ada di ruang keluarga, dia sudah menunggu Nyonya dari tadi," jawab Pak Adam sembari mempersilahkan Ardiansyah dan Larasati mengikuti langkahnya menaiki lift menuju lantai 2. Ardiansyah bisa melihat foto-foto besar yang terpampang di dinding ruang tamu mewah itu. Dia bisa melihat gadis cantik yang wajahnya sangat mirip dengan Larasati. Gadis itu tersenyum lebar di dalam pelukan seorang pria parubaya yang masih terlihat gagah. Setelah keluar dari lift, Ardiansyah menelan ludahnya kasar saat melihat penampakan wanita muda yang sekarang sedang bersedekap dada menatap jendela kaca besar yang memperlihatkan hamparan taman bunga yang sangat luas.
Larasati menarik lengannya, dia berjalan mendekati Nadia yang belum menyadari kehadiran mereka berdua. "Sayang, ibu sudah datang nak," ujar Larasati yang membuat Nadia membalikkan tubuhnya. Nadia langsung membuang muka saat melihat penampakan Ardiansyah di sana, sedangkan Ardiansyah meremas tangannya sendiri. Dadanya terasa sesak saat melihat sang putri yang bahkan tidak mau menatap ke arahnya. "Kenapa ibu membawa pria asing itu ke sini?" tanya Nadia dengan nada suara dinginnya. Jantung Ardiansyah berdekap sangat kencang saat mendengar ucapan Nadia. "Ayah ingin bertemu dengan kamu nak, dia merindukan kamu," ujar Larasati yang membuat Nadia langsung menoleh dan menatap tajam Ardiansyah yang masih memandang putrinya itu dengan mata berkaca-kaca. "Rindu? Omong kosong," ujar Nadia yang kembali memalingkan wajahnya. Melihat wajah tidak bersahabat sang putri Ardiansyah memberanikan diri mendekati Nadia, pria parubaya itu langsung bersujud di bawah kaki sang putri. "Maafkan ayah nak, maafkan ayahmu yang pecundang ini. Ayah memang pantas dihukum. Ayah tidak bisa memperjuangkan kalian berdua karena ayah tidak punya kekuatan sedikitpun," ujar Ardiansyah sembari menundukkan kepalanya dengan air mata yang sudah mengalir deras. "CK, terlalu drama. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Aku bisa membuktikan tanpa kamu aku bisa hidup bahagia. Jadi lebih baik kamu pergi dari hadapanku," teriak Nadia dengan suara yang bergetar. 108. Sejujurnya Nadia sangat merindukan ayahnya, tapi mengingat belasan tahun ayahnya tidak pernah memberikan kabar dan melihatnya membuat dada Nadia seakan dihantam dengan batu besar yang membuat dadanya terasa sesak dan sakit. "Ayah mohon berikan kesempatan pada ayah untuk menebus semuanya nak, ayah akui ayah salah. Tapi di sisa masa tua ayah ini menghabiskan waktu dengan kamu dan ibumu. Ayah benar-benar merindukan kalian," ujar Ardiansyah yang langsung berdiri dan meraih tangan Nadia menggenggamnya dengan erat. Mata Nadia sudah berkaca-kaca, sedari tadi gadis cantik itu mencoba untuk menahan agar buliran bening itu tidak sampai meluncur dari matanya. Dia menghempaskan tangan Ardiansyah dan membuang muka menghindari tatapan mata sang ayah. Tanpa Nadia sangka, Ardiansyah langsung menarik tubuh mungil putrinya itu ke dalam pelukannya dan mendekapnya dengan erat. "Lepaskan. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Pergi saja sana pada anak-anakmu yang lain. Aku benci padamu. Aku benci," teriak Nadia sembari memukul-mukul dada Ardiansyah. Namun pria itu tidak mau melepaskan sang putri dan malah memeluknya dengan erat. "Kamu boleh membenci ayah sayang, tapi biarkan ayah memelukmu sebentar saja. Maafkan ayah karena sudah menelantarkan kamu selama ini, ayah siap mendapat hukuman apapun dari kamu," ujar Ardiansyah sembari mengecupi puncak kepala Nadia. Nadia menangis meraung-raung sembari meronta di dalam pelukan Ardiansyah, gadis cantik itu sakit hati sekaligus merindukan ayahnya. Larasati yang melihat itu pun hanya bisa mengusap air matanya yang juga tidak bisa dibendung. "Lepaskan aku. Aku membencimu," teriak Nadia sendiri mencoba melepaskan pelukan sang ayah. Tapi Ardiansyah semakin mendekapnya dengan erat dan mendaratkan kecupan bertubi-tubi di kening dan puncak kepala putrinya. Di tempat lain, sekarang Rere sudah sampai di rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Dengan menyeret koper gadis cantik itu berlari mencari keberadaan ibu dan adiknya. Sesekali dia menyeka air mata yang terus saja mengalir di pipinya. Tangisnya kembali pecah saat melihat penampakan ibu dan adiknya yang berlari menyambut kedatangannya. "Ibu! Bila!" teriak Rere yang langsung memeluk dua wanita dia rindukan. "Akhirnya kamu pulang juga Nduk, ibu dan adik kamu sudah menunggu kamu dari tadi nak," ujar Bu Yani sembari menciumi gening sang putri. "Bagaimana keadaan ayah Bu? Apa dia baik-baik saja?" tanya Rere sembari mengusap air mata yang mengalir di pipi sang ibu dan adiknya. "Ayah harus segera dioperasi Mbak, tapi uangnya belum ada," ujar Nabila sembari menunjukkan kepalanya.
Kakak sudah ada uangnya dek, ayo kita segera temui dokter supaya ayah bisa segera dioperasi, ujar Rere yang membuat Bu Yani dan Nabila langsung mendongak menatap Rere dengan senyuman. Tanpa berpikir panjang Rere pun menemui dokter, dia ingin sang ayah segera dioperasi. 109. 2. Sekarang Nadia, Larasati dan Ardiansyah duduk di sofa ruang keluarga. Nadia masih terdiam, tidak mau menatap sang ayah. Sedangkan Ardiansyah tidak henti-hentinya mengelus puncak kepala sang putri. Bahkan menciumi punggung tangan putrinya itu. Ardiansyah tidak menyangka putri kecil yang dulu dia tinggalkan saat berusia 7 tahun sekarang sudah dewasa, bahkan menjelma menjadi wanita cantik dan anggun. Yang semakin membuat Ardiansyah terkejut sekarang putrinya menyandang status sebagai janda kaya raya. Bahkan kekayaannya melebihi kekayaan Suryadiningrat yang dulu membuatnya tidak bergerak-bergerak kemanapun. Tolong berikan kesempatan ayah nak, ayah ingin dekat dengan kamu, ujar Ardiansyah sembari mengelus puncak kepala Nadia. Nadia mendongakkan kepalanya, menatap sang ayah dengan sorot matanya tajam dan itu membuat Ardiansyah menelan ludahnya dengan kasar. Buktikan kalau Anda memang berniat memperbaiki hubungan kita. Tunjukkan pada dunia kalau selain istri Anda itu Anda juga mempunyai istri yang lain. Biarkan seluruh dunia tahu agar ibuku tidak dianggap wanita simpanan. Ujar Nadia yang membuat Ardiansyah langsung membeku. Apa yang harus ayah lakukan untuk ibu kamu nak? Ayah berjanji akan melakukannya. Bawa pulang ibuku ke rumah Anda, tunjukkan kalau memang Anda benar-benar serius dan tidak takut lagi pada tua bangka itu. Ujar Nadia yang membuat Ardiansyah semakin membeku mendengar sang putri memaki papanya. Anda dulu takut pada pria tua itu kan? Sekarang pria itu bisa aku hancurkan dengan mudah. Jadi buktikan pada saya kalau Anda memang masih mencintai ibu saya, berikan tempat dia di rumah Anda seperti istri pertama Anda yang selalu hidup bahagia dengan Anda. Berlakulah adil, jangan cuma berpihak pada wanita itu saja. Ujar Nadia yang langsung beranjak dari duduknya. Gadis cantik itu berjalan cepat menuju kamarnya. Ardiansyah yang masih melamun pun terkejut saat Larasati mengelus punggungnya. Jangan hiraukan ucapan dia mas, kalau memang kamu berat melakukannya aku ikhlas. Toh aku sudah menderita belasan tahun, aku sudah terbiasa dengan penderitaan seperti ini, ujar Larasati sembari menundukkan kepalanya. Ardiansyah yang melihat itu pun langsung menggenggam tangan sang istri. Tidak sayang, yang dikatakan putri kita benar. Aku harus mengambil sikap, aku sudah tidak adil di antara kamu dan Ayu. Ini saatnya aku menebus kesalahan yang sudah aku lakukan selama ini, aku akan membawamu pulang ke rumah. Bagaimanapun kamu juga istriku, Ayu dia pasti tidak akan keberatan tinggal satu rumah bersamamu. Karena dari dulu dia yang sudah mengizinkan aku menikahi kamu, ujar Ardiansyah sembari menarik Larasati ke dalam pelukannya. Larasati menyeringai, dia bersorak dalam hati. Rasa sakit Ayu dia beberapa hari ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang akan segera Larasati berikan untuk wanita itu ke depannya. Papa tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi sayang, aku akan segera mengumumkan pada dunia kalau kamu juga istri sahku, ujar Ardiansyah sembari menciumi puncak kepala sang istri. Iya mas, kali ini aku akan mencoba percaya sama kamu, aku juga tidak akan mencari masalah dengan Mbak Ayu, kami akan hidup rukun dan kamu harus adil pada kami berdua, ujar Larasati sembari mendaratkan tangannya di dada sang suami. Ayo kita ke kamar mas, biarkan Nadia sendiri dulu. Nanti malam akan ada acara makan malam di sini, putri kita akan dilamar pria pujaannya. Dan dia akan menikah lagi setelah masa idahnya selesai, ujar Larasati yang membuat Ardiansyah terkejut. Kamu serius sayang? Memangnya siapa calon suami putri kita? Tanya Ardiansyah penasaran. Pria Parubaya. 110.
Itu terkejut karena tahu kalau setelah putrinya menjanda Nadia akan segera menikah lagi. Dia Galaksi Bagaskara Mas, CEO Bagaskara Group. Putra sulung Arga Bagaskara dan Nina Bagaskara, jawab Larasati yang membuat Ardiansyah semakin terkejut. Dia tidak menyangka pria-pria yang mendekati putrinya bukan pria sembarangan. Tidak heran sih, karena putrinya sangat cantik sama cantiknya dengan Larasati yang bisa membuatnya tergila-gila. Baiklah sayang, aku juga tidak sabar ingin menjadi wali nikah untuk putri kita. Mungkin dulu aku melewatkan momen itu. Tapi kedepannya tidak akan lagi, karena aku sendiri yang akan menikah Nadia dengan pria pujaannya, ujar Ardiansyah sembari beranjak dari duduknya merangkul sang istri dan berjalan menuju kamar yang tidak jauh dari kamar Nadia. Di tempat lain, Damar baru saja keluar dari mobilnya, dia sudah sampai di basement apartemennya. Saat dia hendak masuk ke dalam lift, dia bertemu dengan Galaksi yang baru saja kembali dari rumah kedua orang tuanya. Galaksi terkejut kenapa di jam seperti ini Damar tidak ke perusahaan, malah masih berada di apartemen. Lu nggak kerja Mar? Tanya Galaksi yang membuat langkah Damar langsung berhenti. Gue baru pulang dari perusahaan, gue mau cari Rere. Dia nggak datang ke perusahaan, nggak ngasih kabar sama gue dan nggak ngangkat telepon ataupun membalas pesan gue. Tadi saat gue bangun dia sedang tidur, gue takut dia sakit, jawab Damar yang membuat Galaksi pun terkejut. Damar melangkah menaiki lift, Galaksi yang juga penasaran akhirnya mengikuti langkah Damar. Memangnya tadi malam lu nginep di apartemennya Rere Mar? Kalian udah kayak suami istri saja, ledek Galaksi yang membuat Damar menghela nafas kasar. Apartemen Rere udah kayak rumah ketiga gue Laks, gue nyaman berada di sana. Lagian kita nggak tidur satu kamar, gue tidur di kamarnya Yola dulu, jawab Damar yang wajahnya masih tegang memikirkan keberadaan Rere. Gue mau lihat Rere di apartemennya, gue takut terjadi hal buruk sama dia, ujar Damar yang sekarang keluar dari lift masih diikuti oleh Galaksi. Dengan cekatan Damar memencet sandi apartemen Rere, dia sudah seperti masuk ke dalam apartemennya sendiri. Galaksi pun mengikuti langkah Damar, pria tampan itu berteriak mencari keberadaan Rere namun tidak ada jawaban. Dia sudah menyusuri seluruh ruangan yang ada di apartemen itu. Mulai dari dapur, ruang tengah, kamar, kamar mandi bahkan kolam renang. Tapi tidak ada penampakan Rere di sana. Kayaknya apartemen ini kosong Mar, apa nggak sebaiknya lu telepon dia saja? Ujar Galaksi yang membuat Damar menghela nafas kasar. Pria tampan itu langsung membanting tubuhnya di sofa ruang tengah, di mana tempat tadi malam dia dan Rete tertawa bersama menonton film. Sampai sekarang nomor handphonenya belum aktif Laks, gue takut dia kenapa-napa, ujar Damar sembari memejamkan matanya. Menyandarkan punggungnya di sofa. Karena kasihan kepada Damar, Galaksi pun mencoba menelepon Nadia. Nadia yang sedang merebahkan tubuhnya di atas kasur menoleh saat merasakan getaran handphone yang ada di sampingnya. Ngapain lagi sih nih cowok, nggak senang apa kalau aku bersantai sebentar saja, gumam Nadia lalu mengangkat panggilan dari Galaksi. Iya mas ada apa? Tanya Nadia dari seberang. Sayang, kamu tahu nggak kemana Rere? Damar udah bingung tuh nyariin dia udah kayak orang gila. 111. Sekarang kami lagi di apartemen Rere tapi itu bocah nggak ada, cerocos Galaksi yang membuat Nadia menghela nafas kasar. Rere memang nggak ada mas, dia pulang kampung pagi tadi. Ayahnya kritis setelah mengalami kecelakaan, seharusnya aku sama Yola nyusul dia sekarang. Tapi aku sudah janji sama kamu nanti malam mau makan malam bersama. Jadi aku nyusul Rere besok saja, jawab Nadia yang membuat Damar yang mendengar percakapan sahabatnya itu langsung menegakkan tubuhnya. Damar langsung menyambar handphone yang ada di tangan Galaksi. Kamu serius Nat? Terus bagaimana keadaan ayahnya Rere sekarang?
Tanya Damar yang sudah tidak sabar. Aku belum tahu bang, tapi kelihatannya parah. Rere pulang untuk mengurus operasi ayahnya, sekaligus membayar biaya operasinya, jawab Nadia yang membuat Damar langsung terdiam. Ya sudah, nanti kalau ada kabar dari Rere suruh dia menghubungi aku ya Nat, aku benar-benar khawatir sama dia. Thanks informasinya Nat, ujar Damar lalu mengembalikan handphone milik Galaxy setelah memastikan mengakhiri panggilan itu. Kenapa dia nggak ngasih tahu gue? Apa gue benar-benar nggak penting di mata dia? Dia benar-benar nggak membutuhkan gue Laks, ujar Damar sembari membanting tubuhnya di sofa. Damar sangat mengkhawatirkan gadis pujaannya itu, sedangkan gadis yang sedang dipikirkan oleh Damar sekarang sedang harap-harap cemas menunggu kabar tentang sang ayah. Sudah hampir 2 jam Pak Sulaiman berada di ruangan operasi, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda perawat atau dokter keluar dari ruangan itu. Rere, Nabila dan Bu Yani hanya bisa saling menguatkan. Mereka tak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan pria satu-satunya yang ada di keluarga mereka itu. Oh, 30. 112. 3. Rere masih memeluk adik dan ibunya, dia terus berdoa memohon ada yang maha kuasa semoga sang ayah baik-baik saja. Setelah hampir 3 jam akhirnya seorang dokter dan perawat keluar dari dalam ruangan operasi. Rere yang melihat itu langsung berlari mendekati dokter, begitu juga dengan Nabila dan Bu Yani. Bagaimana keadaan ayah saya dokter, dia baik-baik saja kan? Tanya Rere yang langsung menggenggam tangan dokter pria itu. Tenang Nona, semuanya baik-baik saja. Pasien ditangani tepat waktu, seandainya Anda terlambat kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada pasien. Sekarang pasien masih dalam perawatan intensif, insya Allah pasien akan segera sadar dan bisa dipindah ke ruangan perawatan, ujar dokter itu yang membuat Rere ibu dan adiknya langsung mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah. Engkau masih mengizinkan hamba untuk membahagiakan ayah ke depannya. Hamba berjanji akan berusaha membahagiakan semua keluarga hamba, ujar Rere sembari merangkul adik dan ibunya. Terima kasih Yanduk, ibu bersyukur kamu bisa segera mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya ayah kamu. Dan maafkan ayah dan ibu yang selalu merepotkan kamu, maafkan ayah dan ibu yang belum bisa membahagiakan kamu sebagai orang tua, ujar Bu Yani sembari memeluk erat kedua putrinya. Ibu ngomong apa sih? Itu sudah jadi tugas Rere Bu. Sekarang Rere sudah dewasa, Rere juga sudah punya pekerjaan yang bagus. Jadi mulai sekarang kalian semua adalah tanggung jawab Rere, Rere akan berusaha membahagiakan kalian dan mencukupi apapun yang kalian butuhkan. Setelah sembuh nanti jangan biarkan ayah bekerja lagi ya Bu, ujar Rere sembari menyeka air mata ibu dan adiknya. Ibu dan ayah selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu Nduk, kami tidak henti-hentinya berdoa semoga kamu mendapat pekerjaan yang bagus dan segera mendapatkan jodoh yang bisa membahagiakan dan melindungi kamu, ujar Bu Yani sembari mengelus puncak kepala putrinya. Di tengah suasana haru mereka, handphone yang ada di tas Rere berdering. Cepat-cepat gadis cantik itu mengambil handphonenya, dia terkejut saat melihat nama bosnya di layar handphone itu. Halo mas, sapa Rere sembari mencoba menetralkan suaranya. Bagaimana keadaan ayah kamu Re, apa dia baik-baik saja? Kenapa kamu tidak menghubungi aku kalau pulang kampung? Aku sudah seperti orang gila mencari kamu di apartemen dan di perusahaan. Kamu benar-benar membuatku khawatir Re, cerocos Damar yang membuat Rere tersenyum. Maafkan aku mas, aku tidak masuk kerja tanpa izin dari kamu. Aku terlalu panik dan khawatir dengan keadaan ayah baik-baik saja. Operasinya berhasil dia akan segera pulih, aku akan kembali ke Jakarta mas. Jangan khawatir, kalau perlu aku akan bekerja dari sini, ujar Rere yang membuat Damar menghela nafas kasar. Bukan masalah pekerjaan Re, tapi aku khawatir sama kamu.
Aku takut terjadi sesuatu yang buruk sama kamu jangan membuatku jadi gila seperti ini Re. Ujar Damar yang tidak habis pikir dengan Rere. Riri kira Damar meneleponnya hanya karena masalah pekerjaan, gadis itu benar-benar tidak peka. Dia tidak tahu kalau Damar sudah seperti orang gila memikirkan dia yang pergi tanpa pamit. Iya mas aku ngerti, jangan khawatirkan aku. Aku dan keluargaku baik-baik saja, tunggu aku kembali ya mas. Jangan lupa minum obatnya, aku nggak mau saat kembali nanti kamu sakit dan merengek kayak anak kecil, ujar Rere sembari tersenyum. Aku kangen sama kamu Re, ujar Damar yang membuat jantung Rere berdegup sangat kencang. 113. Nggak usah lebay mas. Kita baru sehari nggak ketemu. Simpan rayuan kamu itu untuk cewek lain, aku matikan dulu sambungan teleponnya mas. Nanti aku telepon lagi ya, ujar Rere yang langsung mematikan sambungan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari Damar. Rere. Tega kamu Re, padahal aku sudah seperti orang gila, tapi kamu malah cuek. Awas saja kamu Re, kalau aku nggak bisa mengikat kamu secepatnya jangan panggil namaku Damar gumilang, gumam Damar dalam hati. Rere kembali memasukkan handphonenya ke dalam tas, sedangkan Bu Yani dan Nabila yang mendengar samar-samar suara si menelepon dari seberang pun menyipitkan mata mereka. Mereka menatap Rere penuh tanya. Sedangkan Rere yang sadar kalau ditatap oleh ibu dan adiknya itu pura-pura biasa saja. Siapa yang menelpon tadi Nduk? Tanya Bu Yani menatap tajam sang putri membuat Rere tidak berani menatap mata ibunya. Itu bos Rere di kantor Bu, tadi Rere nggak sempat minta izin sama dia kalau mau pulang kampung, jawab Rere yang membuat Bu Yani masih belum puas dengan jawaban sang putri. Apa di perusahaan tempat kamu bekerja manggil mas sama atasan kamu Nduk? Tanya Bu Yani lagi yang membuat Rere gelagapan. Enggak Bu, kalau di kantor ia panggil Pak. Kalau di luar kantor saja Rere panggil dia Mas, sudah Bu jangan pikirkan tentang pekerjaan Rere terus. Kerjaan Rere halal kok, Rere bekerja di perusahaan besar dan gajinya juga lumayan besar. Insya Allah secepatnya Rere bisa merenovasi rumah kita, ujar Rere yang membuat Bu Yani tersenyum. Ibu tidak mengkhawatirkan tentang pekerjaan kamu Nduk, ibu hanya penasaran kenapa putri ibu sedekat itu sama bosnya. Selama ini kamu selalu menjaga jarak dengan pria manapun setelah pengkhianatan Prima sama kamu. Tapi sepertinya sekarang putri ibu sudah berubah, ujar Bu Yani yang membuat Rere menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah Bu, jangan bahas itu lagi. Lebih baik kita cari makan sekarang. Rere lapar sekali belum sempat makan siang tadi, ujar Rere mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan sang ibu. Rumah utama almarhum Tuan Gilang dipenuhi dengan aroma masakan lezat. Larasati menyuruh para pelayan yang bertugas memasak di sana untuk memasak hidangan makan malam yang spesial. Untuk menyambut kedatangan calon besan dan menantunya. Ardiansyah pun tak kalah antusias. Dia tidak memperdulikan handphonenya yang dari tadi berdering dan mendapat ratusan pesan dari sang istri dan papanya. Sedangkan Nadia belum keluar dari kamar sejak perbincangannya dengan Ardiansyah tadi. Gadis itu sangat malas kalau harus bertemu dengan ayahnya itu. Kalau bukan karena permintaan sang ibu dan demi lancarnya rencana balas dendam Larasati untuk keluarga ayahnya, Nadia tidak akan pernah bersikap manis dan berpura-pura memaafkan Ardiansyah. Apa kamu kenal dengan keluarga Bagaskara Mas? Secara kamu kan juga pengusaha. Tanya Larasati yang sekarang sedang menyajikan teh di hadapan sang suami. Tidak begitu kenal sayang, tapi kami pernah beberapa kali bertemu. Aku akui berusaha mereka cukup kuat dan terpandang. Jawab Ardiansyah sembari menyeruput teh yang ada di tangannya. Putri kita benar-benar luar biasa, pria-pria yang jatuh hati sama dia bukan pria biasa. Galaksi Bagaskara adalah incaran para putri pengusaha, ujar Ardiansyah merasa bangga.
Dia putriku Mas, dia cantik, pintar dan pesonanya bisa menjerat siapa saja. Sayang dia punya kelemahan seperti aku, makanya dia butuh pria yang tangguh, tegas dan bisa mengayomi dia. Aku rasa Galaksi adalah 114. Orangnya, ujar Larasati yang membuat Ardiansyah yang seketika terdiam, sepertinya pria itu merasa tersindir dengan ucapan sang istri. Jam menunjukkan pukul 7 malam, mobil yang dikendarai Galaksi dan keluarganya sudah sampai di depan gerbang rumah mewah almarhum Tuan Gilang. Galaksi membawa serta kedua adiknya untuk berkenalan dengan keluarga calon istrinya. Indra dan Mentari pun sangat antusias, mereka sudah tidak sabar melihat kalkak sulung mereka itu segera menikah. Bukan karena apa-apa, mereka berdua ingin terbebas dari omelan sang papa yang menginginkan di antara mereka menikah terlebih dahulu kalau Galaksi tidak segera menikah. Kalau jandanya seperti ini mah jangan ulur waktu lagi bang, bisa-bisa banyak pria yang menyerobot antrian, ujar Indra yang sekarang mulai membuka pintu mobilnya. Sudah jangan banyak omong lu Indra, ayo kita keluar. Abang gak mau calon istri abang menunggu lama, ujar Galaksi sombong. Kedatangan keluarga Galaksi langsung disambut hangat oleh Larasati dan juga Ardiansyah. Sedangkan calon mempelai pengantin wanita masih belum terlihat batang hidungnya, sepertinya Nadia masih berada di dalam kamar. Papa Arga dan Mama Nina sudah mendengar cerita dari Galaksi kalau Nadia itu adalah putri kandung dari Ardiansyah di Ningrat. Jadi mereka semua tidak terkejut saat melihat Ardiansyah berada di sana. Kita lanjutkan nanti. G32 115 4. Keluarga Bagaskara disambut ramah oleh kedua orang tua Nadia. Sebelum mereka melanjutkan untuk membahas tentang lamaran Galaksi pada Nadia, mereka semua makan malam bersama. Nadia terlihat menunduk, dia tidak berani mengangkat wajahnya. Papa Arga sudah menyampaikan niatnya datang ke rumah itu melamar Nadia untuk putra sulungnya Galaksi. Papa Arga pun meminta izin pada Larasati dan Ardiansyah. Ayah dan ibu Nadia itu menerima pinangan Papa Arga dengan tangan terbuka. Tanggal pernikahan mereka pun sudah disepakati. Nadia pun setuju walaupun gadis cantik itu masih terlihat malu-malu. Nanti kamu ingin pesta yang bagaimana sayang, outdoor apa indoor? Tanya Mama Nina yang sekarang sudah berada di ruang tamu rumah Nadia. Nadia mendongakkan kepalanya, dia menatap calon mertuanya yang sekarang ada di sampingnya. Indoor saja tante. Kita adakan di Hotel Arisandi saja, ujar Nadia sembari tersenyum. Galaksi terus menatap calon istrinya itu tanpa berkedip. Papa Arga yang menyadari itu langsung menyenggol lengan sang putra. Ya sudah serahkan semuanya sama mama, mama yang akan mengambil alih. Kamu dan keluarga kamu hanya tinggal tahu beres saja, nanti mama hubungi kamu kalau sudah waktunya fitting baju pengantin sama pilih cincin kawin untuk kalian berdua. Biar nanti mama carikan rekomendasi gaun pengantin yang bagus, ujar Mama Nina bersemangat. Terus saya ngapain mbak, masak saya nggak ikut berpartisipasi? Tanya Larasati yang membuat Mama Nina terkekel. Biar saya saja yang menghandle semuanya Mbak Laras, kamu cukup duduk manis saja, ujar Mama Nina sembari mengelus punggung calon besannya itu. Boleh saya berbicara sama calon istri saya sebentar om? Tante, ujar Galaksi meminta izin untuk berbicara berdua dengan Nadia. Silakan nak Galaksi. Jawab Ardiansyah yang membuat senyum Galaksi langsung mengembang. Ayo ikut mas sebentar. Ada yang ini mas bicarakan sama kamu, ujar Galaksi sembari menarik tangan Nadia. Menggenggam tangan gadis cantik itu meninggalkan semua orang yang ada di sana. Kita bicara di teras samping saja mas, ujar Nadia sembari menarik tangan Galaksi untuk mengikuti langkahnya. Nadia dan Galaksi sampai di teras samping rumah yang ada kolam renang besar, gazebo dan set kursi tamandi. Sana. Nadia duduk di gazebo, diikuti Galaksi di sampingnya. Mau ngomong apa sih mas, kayaknya serius banget.
Tanya Nadia yang membuat Galaksi menghirup nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Kenapa dari tadi kamu diam saja sayang, sepertinya kamu tidak bahagia. Tanya Galaksi yang membuat Nadia mendongakkan kepalanya. Siapa bilang aku nggak bahagia mas? Memangnya aku harus loncat-loncat supaya kelihatan bahagia, ujar Nadia yang membuat Galaksi terkekeh. Bukan seperti itu maksud aku sayang, dari tadi kamu menunduk terus. Aku sampai tidak bisa melihat dan memandangi wajah cantik kamu ini, jujur Galaksi sembari mengangkat dagu Nadia supaya pandangan mereka bertemu. 116. Aku malu mas, di sini ada keluarga kamu, ujar Nadia yang membuat Galaksi tersenyum. Tanpa aba-aba Galaksi langsung menyambar bibir Nadia, pria tampan itu melumat lembut bibir calon istrinya. Nadia yang memang sudah candu dengan sentuhan Galaksi pun hanya bisa pasrah, dia mengalungkan kedua tangannya di leher Galaksi. Membuka akses supaya Galaksi bisa melesatkan indera pengecapnya ke dalam rongga mulutnya. Saking asyiknya mereka berdua sampai tidak sadar kalau Indra sudah berjalan ke arah mereka. Indra yang melihat live streaming yang seharusnya tidak dia lihat itu langsung menghentikan langkahnya. Tidak sengaja Indra menyenggol pot bunga kecil hingga pot itu terjatuh dan menimbulkan suara yang membuat Galaksi dan Nadia terkejut. Refleks Nadia langsung mendorong dada Galaksi sampai ciuman mereka berdua terlepas.